Star Air merupakan maskapai penerbangan swasta Indonesia yang mengusung konsep pelayanan penuh yang dikenal sangat epik dan royal kepada pelanggan dan juga karyawannya. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia melakukan deregulasi terkait peraturan penerbangan sipil di Indonesia, dan momentum ini digunakan oleh beberapa pengusaha untuk mendirikan maskapai penerbangan baru. Salah satunya adalah Star Air. Maskapai yang didirikan oleh Bapak Ale Sugiarto sekaligus CEO perusahaan ini yang memiliki kode penerbangan IATA 5H dan ICAO STQ yang didirikan pada tahun 2000 resmi melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 8 Juli 2001 untuk ikut meramaikan dunia penerbangan Indonesia yang mana pada saat itu hanya didominasi oleh flag carrier Garuda Indonesia dan anaknya Merpati serta Mandala, Burak, lalu Sempati Air. Kehadiran Star Air yang mengusung konsep pelayanan full service dengan mengedepankan standar layanan yang tinggi berstandar kelas dunia dengan segala inovasi dan terobosannya. Selain menjadi maskapai penerbangan berjadwal, Star Air juga melayani penerbangan charter, pastinya juga mengangkut kargo serta menjadi salah satu game changer di masanya. Star Air dahulu bermarkas di Jakarta, yaitu di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat, dan sudah pasti kantor pendukung lainnya di area Jabodetabek. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, Star Air ini memiliki konsep pelayanan full service. Bahkan bisa dibilang saat itu Star Air mampu membuat ketar-ketir kompetitornya. Bagaimana tidak? Hanya selang beberapa tahun, maskapai ini dengan gesitnya menambah rute. Bahkan, mereka berencana membuka rute-rute internasional seperti Taipei, Hong Kong, dan Manila. Sudah pasti, dengan ekspansi rute ini, Star Air pun mendatangkan pesawat-pesawat baru untuk memperkuat operasionalnya dan menunjukkan taringnya kepada para pesaing. Hal yang sangat kentara ketika memasuki kabin Star Air adalah aroma kabin yang wangi dan segar, membuat suasana perjalanan terasa semakin istimewa. Demi meyakinkan konsumennya, Star Air memberi pembekalan training untuk pilotnya ke Amerika, yaitu Long Beach dan Phoenix, Perancis, Selandia Baru, Swedia, dan Norwegia. Berkomitmen atas standar layanan yang tinggi, Star Air melakukan training atau pembekalan kepada para awak kabinnya. Di antaranya sudah pasti training terkait keamanan, keselamatan penerbangan, dan pembekalan hospitality di lembaga terkemuka di Jakarta, serta seragam Star Air yang didesain oleh perancang busana terkemuka Indonesia, Oscar Lawalata, untuk memenuhi standar mereka yang disebut Star Standard. Para calon penumpang Star Air dulunya dapat membeli tiket Star Air melalui kantor Star Air baik di Jakarta ataupun kantor perwakilan di daerah yang diterbangi, di travel agent terdekat, dan juga kantor Star Air di bandara. Dalam memanjakan penumpangnya, Star Air memberikan jaminan kepada para penumpangnya jika terjadi delay atau pembatalan penerbangan. Para penumpangnya akan dipindahkan ke penerbangan Merpati dan juga sebaliknya. Bertepatan di bulan operasional perdananya, Star Air meluncurkan layanan Free Flight Replacement atau yang disebut Start Gimmick untuk para penumpangnya di kala itu berupa minuman hangat, makanan ringan, serta surat kabar atau koran di boarding lounge-nya, dan menjadikannya sebagai maskapai Indonesia pertama yang melakukan layanan tersebut.
seluruh armada Star Air memiliki single class only, yaitu economy class. Tidak ada business classnya. Walaupun begitu, layanan yang sangat full service sangat terasa di setiap penerbangan Star Air. Bagaimana tidak, selama penerbangan, baik penerbangan pendek ataupun penerbangan yang durasinya cukup panjang, Star Air memberikan pilihan makanan dan minuman seperti makanan berat dengan beberapa pilihan dan juga makanan ringan. Lalu berbagai pilihan minuman seperti teh, kopi, jus, dan minuman bersoda juga disajikan kepada para penumpangnya, menjadikan seluruh penumpangnya dilayani Bak Raja dengan harga tiket yang cukup bersaing kala itu, serta aroma cabin yang wangi. Dan sebelum lepas landas, seluruh penumpang akan ditawari permen. Dan yang terakhir, Star Air menyediakan in-flight magazine-nya, yaitu Star. Pada awal pengoperasiannya, Star Air diperkuat oleh pesawat yang tak cukup asing di Indonesia, yaitu Boeing 737-200 Advance. Dan selang beberapa waktu, Star Air kembali mendatangkan Boeing McDonnell Douglas MD-82 dan 83 berkapasitas 162 tempat duduk untuk memperkuat posisi Star Air dalam melakukan ekspansi. Star Air melakukan perawatan pesawatnya di Aero Nusantara Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PT ANI. Star Air menerbangi beberapa kota di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Balikpapan, Manado, Medan, Pekanbaru, dan rute regional ke Kuala Lumpur, Malaysia. Star Air melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa maskapai internasional seperti Thai Airways, Aviair, China Airlines, dan Asiana Airlines. Wah, keren ya, maskapai baru tapi sudah bercodeshare. Bravo! Beberapa tahun mengalami masa keemasannya. Pada tahun 2001 sampai dengan 2005, Star Air mulai mengalami guncangan, yaitu kesulitan yang dihadapi Star Air dalam operasionalnya yang dipicu oleh kenaikan bahan bakar aftur pada saat itu dan munculnya maskapai-maskapai baru dengan biaya rendah yang mengakibatkan terjadinya perang harga. Tidak kehabisan akal, Star Air mencoba mencari investor untuk memperkuat kembali performa perusahaan. Pada tahun 2005, Star Air resmi tutup dan menghentikan operasi untuk sementara waktu. Pada tahun 2008, Star Air terbang kembali dengan berbekal 3 pesawat Boeing 737-200. Kali ini, Star Air tidak lagi tampil sebagai civil service yang terkemuka, melainkan mengikuti tren sebagai low cost carrier dengan berharap dapat memenangkan kompetisi di medan yang hangat. Di second life Star Air ini, Star Air kembali menerbangi Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Kupang, dan Manado. Tapi tidak berumur panjang, Star Air pun kembali berhenti beroperasi untuk kedua kalinya hingga lisensinya dibekukan oleh Kementerian Perhubungan Indonesia. Ada yang tahu nggak kalau Star Air merupakan salah satu maskapai yang menerima rekor muri? Pada tanggal 14 Februari 2004, Star Air menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas launching album di atas pesawat yang dilakukan oleh band Coklat dengan album segitiga di atas ketinggian 30.000 kaki dalam penerbangan 5H702 dengan rute Jakarta-Denpasar
pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 13 Agustus 2004, Star Air menerima penghargaan dari PT Angkasa Pura II sebagai maskapai dengan on-time performance terbaik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan Kupang Best Airlines yang diberikan oleh PT Angkasa Pura I kepada Star Air atas excellence yang dimiliki Star Air. Bisa dibayangkan, jika Star Air masih beroperasi atau berumur panjang, maskapai ini akan menjadi salah satu yang terbesar. Karena diawali dengan profesionalisme dan kesungguhan dalam menjalani bisnis maskapai penerbangan dengan menerapkan standar yang tinggi. Tapi, karena bisnis aviasi yang padat modal dan margin yang tipis, menyebabkan beberapa maskapai terpaksa harus gulung tikar, termasuk si fenomenal Star Air.